Pesawat hubungan Bobby itu jenisnya Embraer. Embraer Legacy. Oh ini lebih murah ya dibandingkan. Lebih murah, harganya malah lebih murah. Lampion Kawasaki. Kan cuma mantu soalnya kan. Bukan, tapi. Oh tapi dia naik sama anak juga kan? Iya. Iya. Pemiliknya ini yang penting mas. Oke. Pemiliknya itu konglomerat dari Medan. Iya. Ya gitu. Panggilannya AS. Apa yang saya persembahkan dengan data-data ini di hadapan Mas Refli Harun itu satu sekali lagi sangat bisa saya pertanggungjawabkan. Perkara apakah mau kemudian yang pihak yang seharusnya mengelola atau mengolah data-data ini yaitu walau alam. Tadi kita sudah menyaksikan Video pesawat yang sangat heboh. ya heboh. Ya. Mas Roy kemarin di iNews Ya. menunjukkan ada orang celana pendek dan lain sebagainya. Coba saya ceritakan dulu video ini ceritakan. apa. Oke. Jadi video ini muncul, kita harus berterima kasih sekali lagi kepada netizen. Ya. Dipicu oleh sebuah postingan flexing dari orang namanya Erina Gudono. Oke. Awalnya Ya. dia flexing posting pesawat, Ya. jendela pesawat. Ya. Jendela ketika dia take off Jadi dari Bandara Halim. Ya. flexing atau flexing? Ya ini F sama P penting ini ya. Ya, dia pamit mau ke Amerika gitu ya. Oke. Here we go gitu. Nah, kemudian dari situlah kemudian kasus ini terbongkar dengan luar biasa. Ini kayak sudah apa ya, nogodinone gitu. Nogodinone itu harinya gitu. Ya. Karena semua mengalir, semesta membuka. Sampai kepada ada orang yang kemudian memberikan video ini gitu. Dan itu dibahas ramai di Twitter. Nah, banyak yang berkomentar Mas bahwa ini disebut ini adalah video kepulangan Kaisang dan Erina kemarin dari Amerika. Ya, saya pun nanya kan emang udah pulang nih. Ya, gitu. nah jadi harus kita jawab bahwa ini bukan. Bukan. Ya. Ini video lain. Ide lain. Justru inilah yang kemudian Meyakinkan. bukan. Memberikan membuat saya keyakinan. trigger saya Oke. untuk mencari. Berarti tidak hanya sekali tuh Gulfstream itu Iya. dipakai. Nah, sebelum kita baca detail pesawatnya, kita pastikan dulu video ini tanggal berapa. Ya. Jadi video ini dibuat pada tanggal 17 September tahun 2023. Oke, dan belum hamil. Belum, makanya kan di situ belum hamil. Ya, Nah, alasan kemudian- hamil itu sudah void ya. Ya, itu ya. kemudian banyak juga yang mengatakan, loh itu kok bawa tas gitu. Kemudian tasnya langsung masuk mobil, nggak lewat bea cukai dan Ya. lain sebagainya. Nah ini silakan kepada bea cukai yang kemudian nanti kalau untuk memprosesnya ya. Karena kan ada yang bilang, itu siapa tahu dari dalam negeri. Nah Ya. ternyata setelah saya cek ya, rute pesawat ini, Gulfstream G650 dengan nomor lambung November 588 SE ini memang pada tanggal 17 September 2023 itu pertama kali terbang dari Nagoya. Oke. Dari Nagoya, dari Jepang. Ya, Oke. jam 1. Ini Nagoya Jepang ya, Nagoya, Jepang. bukan Batam ya. kode bandaranya menurut IATA adalah NGO. Ya, Oke. itu Nagoya. Ya, Ya. gitu. Nah, kemudian dia landing di Halim Perdana Kusuma itu jam 6 pagi. Hanya sebentar, dia mungkin hanya refueling. Ya. Ya, kemudian dari bandara dia terbang ke Sok itu Solo City. Oke. Ya, kota Solo, Oke. Bandara Adi Sumarmo. Itu landing di Solo itu jam 7.50. Oke. Video ini berarti antara jam 7.50 lebih sedikit. Nah, confirm bahwa video ini memang pesawatnya tadinya dari Jepang, kemudian landing di Halim cuma sebentar refueling, kemudian landing lagi di Solo. Dan kemudian dipersoalkan kan ada banyak tuh. Yang pertama adalah soal dia tas itu. Ya. Nah, tas itu kan terbaca merek branded gitu ya. Oke. Nah. Merek dia ya. Ah iya betul. Ya. Mereknya dia. Mereknya dia gitu ya. Oke. Nah kemudian masuk langsung ke Alphard Ya. mobil, enak bener gitu ya. Alphardnya juga masuk di apron. Ya. Jadi bukan mobil bandara loh, mobil dengan nomor profit bandara loh, tapi Iya. itu Alphard nomor umum masuk. Ini kan juga sudah merupakan suatu menurut saya ya, apakah itu pelanggaran, apakah itu eksklusif banget. Driver yang boleh masuk. Enggak, ini enggak mobil- eksklusif. Eksklusif itu kalau dari
lambung pesawat langsung ke Alphard. Lah, ya ini kan pakai jalan dikit, sama lah mas, itulah. Nah, tapi yang paling menarik, yang kemudian kemarin ketika diskusi di iNews tuh, saya dipertanyaan, ngapain harus bahas orang bercelana pendek? Karena ini menjadi pertanyaan banyak orang. Sopo itu dia di dunia maya itu kemarin sempat orang, siapa sih itu ada orang bercelana pendek jemput diantara orang-orang, ada Kaisang jelas, Erina jelas datang. Kemudian kok berani-beraninya gitu loh orang pakai celana pendek. Kalau bukan Bohir nggak akan berani. Betul, biasanya. apalagi dia adalah pemilik pesawat. Dan saya pastikan orang ini adalah Gang Ye. Oke. Gang Ye itu seorang kaya dari Singapura. Dan dia adalah pemilik marketplace namanya Shopee. Ya. Dan kemudian dia pemilik usaha namanya Garena. Dan dia pemilik dari Game. program game ya, mobile game namanya Free Fire. Free Fire ini milik Garena. Milik Garena. Okay. Garena. Dan yang lebih menarik sekarang menjadi jelas. Kemarin saya jelaskan tahun berapa ketika Garena ini dengan game Free Fire-nya itu memberi sponsor yang luar biasa terhadap Kaisang. Ada yang namanya festival gaming di Kota Solo ya waktu itu. Kemudian ada bikin Free Fire Festival itu tahun 2018. Kemudian 2019 itu Gibran itu belum jadi wali kota, hampir ya, setahun sebelum jadi ini untuk mendukung Gibran jadi wali kota. Ya itu Garena juga bikin Free Fire Piala Mas Gibran. Jadi kalau dikatakan itu ini, sebelum jadi wali kota. Keren sekali. Iya kan? Hadiahnya mobil mas. Oke. Jadi kan bagi kota, maaf ya, Jakarta aja hadiah mobil kan besar banget gitu. Iya. Ini sebuah game online hadiahnya mobil di kota Solo. Iya. Itu kan luar biasa. Ya, Tapi bukan SMK kan mobilnya? Kok ketawa? Saya tanya kok ketawa. Ya sebagai sopirnya SMK kan saya juga ketawa mobilnya nggak ada yang saya sopiri dulu udah hilang. Ya. Dan yang menarik banget ya, bahkan di akun di program Free Fire itu gaming itu, itu bahkan berani-beraninya menciptakan sosok Pak Jokowi ditembak-tembakin. Oke. Ini kalau dia tidak punya satu hubungan yang luar biasa. Satu ikatan dinas. Itu kan ya nggak mungkin berani gitu loh. Iya. Kan dahsyat banget orang ini. Dan bahkan ketika dia menjadi setelah itu dia ada sponsor Persis, kemudian holdingnya yang namanya C Limited ya, itu yang meresmikan tulisannya pun, SEA ya, C Limited. Itu pun yang meresmikan juga Presiden Jokowi. Oke. Ya kan? Holdingnya itu di Jakarta. Jadi dia diresmikan oleh Presiden Jokowi. Itu kemudian di Pacific Century di SCBD pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022. Dan SEA Limited ini kemudian ada yang melaporkannya ke otoritas Amerika. Betul. Karena dia terdaftar di New York Stock Exchange. Karena dia listing di New York Stock Exchange. Ya. Kalau dia memberikan bantuan lebih dari sekian ribu, dia harus lapor sebenarnya. Ya, jadi apa istilahnya ke foreign practices itu ya, act gitu ya. Iya memang. Karena ini kalau kemudian dikatakan ya sebelum kita bahas pesawat lagi Mas ya. Kalau ini dikatakan tidak ada hubungannya, toh Kaisang itu bukan penyelenggara negara. Tapi bagaimana supporting yang luar biasa, Mas ini ahlinya lah, ini apakah ini gratifikasi atau bagaimana seseorang yang katakanlah kalau dikatakan nggak ada hubungannya, dia bisa memberikan pinjaman dalam tanda kutip pesawat, sponsor untuk 2 anaknya, ya ada Kaisang juga disponsori game, Gibran disponsorin, bahkan diresmikan oleh bapaknya, kemudian bahkan meresmikan berbagai bahkan dia buka cabang dari Shopee di Solo ya, kemudian dia bahkan menyelenggarakan program UMKM yang ada di Solo, bahkan dia membuka satu pusat ya pelatihan yang ada di Technopark di Solo, dan di situ ada Garena gaming yang ada tempat di situ, bahkan nyeponsorin Gibran ketika mengadakan kayak mungkin jalan-jalan tapi namanya dengan dibungkus promosi kebudayaan gitu di Paris gitu ya. Ini Gibran sudah wali kota loh. Oh, dan itu pakai private jet nggak? Belum tahu. Belum tahu. Tapi ini tanggal 8 Juni tahun 2022 sampai 17 Juli. Kalau kita ingat dulu sempat heboh itu ketika orang pada bilang, wah hebat ya Mas Gibran bisa pidato dengan lancar bahasa Inggris di Paris. Di
Champs-Élysées ya gitu, Iya. di depan galeri cabangnya Lafayette gitu ya. Iya. Ya dia pakai prompter. Hal yang sama kan mirip-mirip ketika debat gitu ya. Iya, Dia pakai feeder gitu. Nah, Oke. jadi kan itulah. Tapi lumayan lah pronunciation kan membaca kan lumayan lah. Paling tidak ada model baca. Enggak, artinya gini. Itu menjawab tadi diskusi kita sebelumnya di Fufu Fafa, Mas. Bahwa orang itu disadari atau tidak, itu akan mengulang pola-polanya. Oke. Kalau dia terbiasa baca prompter, dia bisa pakai feeder, dia Oke. bisa nulis kayak gitu atau YG gitu. Iya. Ya tadi jawab pertanyaan dari yang tadi. Iya, gitu, Mas. memang kebiasaan ya, Ya. memang. Nah, oke, sekarang kita bahas pesawatnya, Mas. Oke. Ya, jadi pesawat ternyata setelah kita cek kan awalnya orang ngira tuh pesawat yang digunakan ketika landing dari Amerika. Iya. Enggak, mereka akhirnya Itu pesawat berbeda. pesawatnya sama. Oh, sama. Sama Oke. persis pesawatnya, hanya memang tanggalnya berbeda. Oke. Ke Amerika kemarin itu kan berangkatnya pada tanggal 18 18 Agustus. Agustus Oke. ya, 18 Agustus 2024. Dia rutenya memang dari Jakarta, dari Halim, kemudian ke Philadelphia. Nah, yang kemudian melewati beberapa negara juga kan gitu, karena kan memang harus refueling. Ya, gitu. Oke, itu dia pasti ya singgah untuk Pasti singgah untuk refueling. Refueling, Ya, oke. singgahnya bentar-bentar kan, tidak mungkin dia terus kan, dia bukan pesawat badan Gede, lebar. Ya. iya. Dan kalau itu juga sekaligus menjawab, Mas. Oh, kalau naik pesawat gede saja orang hamil saja nggak boleh, apalagi pesawat kecil kalau orang hamil nggak boleh kan. Iya. Kan ada menteri yang juga komentar, Menkominfo gitu loh. Oh, dia nggak boleh naik pesawat komersial besar, Iya. jadi makanya naik private jet. Oke. Kan pikiran yang sangat stupid. Iya, Justru iya, naik iya, private jet tuh turbulensinya lebih gede, Mas. Iya, dibandingkan iya. dengan naik pesawat berbadan lebar. Iya, badan lebar sih santai aja kita. Lah ya malah. Tapi kalau pesawat kecil kan malah lebih bahaya. Tapi oke lah, saya bukan ahli di bidang kandungan. Iya. Jadi biarkan nanti pakar-pakar Pakar kandungan yang ngomong. Ya. Nah, kita bicara detail pesawat, Mas. Jadi Iya. setidaknya gini. Kalau dikatakan oh itu kan hanya sekali dipinjamkan gitu ya pesawat itu. Nah, terbukti dari sini sudah 2 kali setidaknya. Iya. Ya kan? Dan satu hamil, satu enggak. Satu ke Iya. Amerika ya Iya. yang kemarin. Nah, padahal Mas, sebelum itu pun pesawat itu juga sudah pernah juga dengan rute yang mirip juga. Jadi pesawat itu tanggal 25 Agustus tahun 2023, sebulan sebelum video yang viral. Iya. Ya. Nah, dan ini yang menarik juga. Kan banyak juga teman-teman yang mencari kan pesawat itu kok katanya dari Singapura, Mas. Iya. Tapi mereka pada nyari di Bandara Changi gitu. Nggak ketemu rute. Yang nyarinya salah, Mas. Oke. Nyarinya kurang jeli gitu loh. Ya, kayak orang kalau nyari pesawat hanya nyari di Halim sama nyari di Cengkareng. Iya. Dia lupa bahwa Jakarta ada bandara satu lagi namanya Pondok Cabe. Oh iya, Iya Pondok kan? Cabe dekat teman saya itu. Ya, Rumahnya dekat. betul. Singapura itu juga punya bandara sejenis Pondok Cabe, Mas. Oke. Yang isinya pesawat-pesawat private. Gitu, namanya Bandara Seletar. Ya, itu bekas Bandara RAF ya. Iya. Tapi ini bukan Rafli Ahmad, bukan. RAF. RAF ini Royal Air Force. Oh, Royal Air Force. Oke. Ya, ini bandara lama, tinggalan Royal Air Force tahun 1928. Disitulah berkumpulnya pesawat-pesawat pribadi. Jadi yang sengaja quote and quote supaya nggak diketahui umum. Itulah pesawat milik Gang Ye tadi biasanya terparkir di Singapura. Nah, tanggal 25 Agustus 2023 pesawat ini berangkat dari Seletar ke Halim Perdana Kusuma. Gitu loh. Nah, kemudian dari Halim Perdana Kusuma pada tanggal 25 Agustus itu jam 11:35 dia berangkat ke Denpasar. Oke. Nah, nanti silakan dicek untuk netizen. Ya, ada nggak foto-foto misalnya mereka ini, anak-anak ini, bocil-bocil ini ke Denpasar gitu loh. Pada Oke. tanggal itu. Kalau ada, ya berarti naiknya itu. Naiknya private jet Jeffrey lagi. Ya, Jeffrey lagi. Kemudian menarik lagi. Dari Denpasar dia pulang ke Solo. Naik Jeffrey lagi. Jeffrey lagi ya Jeffrey kan? yang sama. Jeffrey yang sama. Ya kan gitu. Nah, dari Solo baru kemudian balik ke Halim Perdana Kusuma. Bukan tidur. Pesawat itu parkir di Bandara Halim semalam. Ya, baru besoknya tanggal 26 Balik Singapura. Balik Singapura ke Seletar. Oke. Nah, jadi artinya pesawat ini setidaknya sudah 3 kali. Tahun 2024 ini tercatat lagi, saya nemukan lagi ada tanggal 7 Juli. Oke. Jadi sebulan sebelum ke Amerika. Oke. 7 Juli. Iya. Pesawat itu juga berangkat dari Bandara Seletar.
ya Singapura tadi ke Halim jam 10.35 waktu local time Singapura. Landing sini makanya 10.50. Maka ketika saya tulis di artikel itu ada orang bilang, wah Mas apa nggak salah berangkatnya 10.35 kok landing Halim 10.50. Datanya nggak valid ini. Valid. Semua rute penerbangan itu dicatat dengan LT. LT itu local time. Oke. Ya Singapura kan lebih maju 1 jam daripada Halim kan. Ya jadi berangkat 10.35 waktu Singapura, landing 10.50 waktu Halim. Oke. Ya, jadi ini sekali menjawab. Kan ada yang komentar gitu di artikel yang saya tulis gitu. Dikira salah. Enggak. Waktu Halim ya, bukan waktu hamil ini. Mirip Mas. Mirip. Ya. Nah dari situ, dari Halim, kemudian dia terbang ke Solo City lagi, Adi Sumarmo lagi. Ya itu jam 11.40. Itu yang Juli itu ya? Yang Juli 12.50. Dari Solo dia balik ke Halim gitu ya. Pada tanggal 8 esoknya. Dari Solo dia nginep di Solo, dia standby di Solo parkir ya. Kemudian dia besoknya baru pulang ke Halim pada tanggal 8 Juli pada jam 9.25 dan dari Halim langsung pulang lagi ke Seletar pada siangnya 11.30. Oke, paling tidak 3 penerbangan. 4 Mas. 2023 2 kali. Oh 2023 2 kali. 2024 2 kali. Oke, jadi void tidak bisa digunakan untuk alasan hamil itu ya. Karena ternyata ada yang tidak hamil soalnya. Kan kita kan pakai bodoh-bodohan aja kan, nggak usah dicek lagi kan. Jadi dia alasan hamil itu nggak bisa dipakai ya. Oke. Tapi memang jadi di sini Mas, kalau kemarin di iNews saya belum sempat sebutin detail jam-jamnya. Tadi saya sebutan. Nah, meskipun saya janjinya kan kemarin di iNews ini saya buka jamnya di KPK. Tapi kan nggak apa-apa di sini. Biar nanti kita kasihkan aja linknya ke KPK. Oke. Yang menarik adalah ya di luar negeri ini jauh lebih responsif. Yang jelas SEA ini dilaporkan di otoritas Singapura, dilaporkan juga di Amerika Serikat, di New York ya kan? Exchange, karena alasannya karena dia listing, terdaftar di NY New York Stock Exchange, NYSE ya. Nah, tapi kok Indonesia kesannya lama banget ini ya? Kenapa ya? Nah ini ya memang lucu. Kenapa? Karena saya jadi tertarik untuk. Padahal kan tinggal klarifikasi doang kan? Persis. Apa susahnya? Jelas-jelas sudah dan itu kan sebenarnya jelas banget ya. Seseorang yang meskipun dia bukan pejabat negara, tapi dia putra dari pejabat negara, adik dari pejabat negara, dan si pemilik pesawat itu jelas-jelas dia membiayai berbagai kegiatannya, ya kan? Meminjamkan pesawat kalau itu meminjamkan. Dan satu lagi yang penting Mas. Kalau kemarin sempat disebut bahwa itu kan dia bisa saja sewa, ya gitu kan, gitu. Mana duitnya? Itu pesawatnya nggak boleh disewa. Betul. Ini yang penting banget harus diketahui oleh masyarakat. Pesawat Gulfstream dengan kode nomor registrasi pesawat kalau di Indonesia itu registrasi pesawat PK berapa, PK berapa ini. November N ini ya N588S itu terdaftar sebagai private owner atau private jet owner. Artinya kalau private jet dia tidak punya license atau tidak boleh digunakan untuk disewakan Mas. Ibaratnya kita punya mobil di Indonesia, ya tiba-tiba kita buka pintu, ada orang naik ngomprek, kemudian kita tarik bayaran. Nggak boleh Mas, kecuali mobil itu plat kuning. Sopirnya pun kalau truk kan ada umum ya gitu. Kalau Indonesia kan sayangnya nggak ada umum. Tapi artinya adalah mobil itu harus membayar pajak tertentu untuk dia digunakan kendaraan umum, kecuali kayak Grab kayak itu kan. Kecuali dulu ada yang taksi gelap tuh. Nah itu yang kemudian banyak Mas, gak dulu Mas, sekarang juga zaman banyak. Zaman dulu kalau kita pulang ke Bekasi, pulang kemana? Bogor Mas. Bogor kan ada orang ngompreng situ kan. Banyak Mas. Tapi itu menolong rakyat itu kecil itu. Iya. Pulang pergi bareng, pulang bareng. Tapi jangan kebanyakan nih, nanti netizen marah. Iya benar. Nggak relevan katanya. Iya, oke. Nah jadi kita kembali ke soal Gulfstream ini. Nah, artinya ini pesawat Gulfstream ini kalau nanti terbukti misalnya dia jawabnya dengan sewa, ya Mas Refli kan kemarin di acara di iNews kan mengatakan ada 3 kemungkinan kan, dipinjemin, sewa atau apa. Kalau sewa, wah ini ilegal malah. Bukan, kemungkinan pertama tuh milik sendiri, ya kan? Milik sendiri harganya dahsyat Mas. Ini bisa beli
Bu Susi kemarin komentar. Berapa? Itu pesawat Gulfstream bisa beli 20 pesawat yang biasa dipakai untuk komersial saya. Mahal banget Mas Gulfstream ini. Oke. Ya, 20 pesawat yang biasa digunakan untuk penerbangan. Orang yang punya kantong kanan 11.000 triliun, belum kantong kirinya kan nggak mungkin. Aku nggak komen deh. Nggak komen ya kan? Bukan bahasan telematika soalnya nanti. Oke. Nah, jadi artinya pesawat Gulfstream ini spesial banget. Spesial banget. Jadi dia memang apalagi tipenya kan memang dia ER ya, gitu, extended range. Gitu. 650. Jadi dia memang tidak sekedar pesawat biasa, dia memang didesain untuk penerbangan yang cukup jauh, tapi ya tetap harus refueling di Jepang, refueling lagi sebelum sampai Philadelphia kayak gitu. Oke. Nah itu. Dan dia memang dimiliki oleh Garena tadi ya. Gitu. Pemiliknya namanya Gang Ye. Dan Gang Ye itulah Gang 6 gitu, Gang Ye itulah tadi lupa saya katakan. Gang Ye itulah Mas, orang bercelana pendek. Yang tadi di video tadi ya. Tadi di video. Dan itu saya firm ketika kemudian ada yang mengatakan tahunya dari mana gitu. Ya, saya kan biasa meriksa gambar itu asli atau enggak, Mas. Gambar itu kita besarkan, orangnya kita periksa dengan face recognizer. Ya, kemudian dari face recognizer saya bandingkan dengan sampel foto Gang Ye yang banyak kita bisa cari match. Oke. Kayak kita kalau ke stasiun Mas sekarang. Stasiun mau naik kereta kan kita udah nggak perlu lagi pakai tiket kan. Kalau kita udah bayar masuk pintu begitu diperiksa oleh face recognizer bener buka dia kitnya. Oke. So udah lama nggak naik kereta jadi udah nggak tahu. Udah nggak sama jadi rakyat Mas. Bukan nggak pernah berpergian. Di sini aja kita. Oke. Itu tadi Kak Esang ya, ini Kak Isang ya, Kak Isong ya kan. Bobby katanya pesawat itu bisa disewa. Oke, silakan. Saya belum ceritain Bobby dulu. Kalau yang Gulfstream saya sudah yakin ya, itu pesawat itu kalau dia disewa itu melanggar ya. Nah, pesawat dengan Bobby itu jenisnya Embraer. Embraer Legacy. Oh, ini lebih murah ya dibandingkan. Lebih murah, harganya malah lebih murah. Kan cuma mantu soalnya kan. Bukan, tapi dia naik sama anak juga kan? Iya. Pemiliknya ini yang penting Mas. Oke. Pemiliknya itu konglomerat dari Medan. Iya. Ya gitu. Panggilannya Asyang lah gitu. Oke. Namanya gitu atau inisialnya RA. Oke. Nah, yang menarik Mas, RA dia karena siang makanya pakai celana pendek. Beda lagi nih ya. Ini bukan celana pendek Mas. Ini orangnya lain lagi. Ini pemilik usaha yang lain. Saya tahu biar saya kan agennya sengaja biar mengacaukan Mas Roy. Bener. Menguji saya bener apa enggak kan gitu ya. Nah, saya mengatakan bahwa orang ini menariknya adalah punya bisnis dengan seseorang si RA ini ya, pemilik satu yang tahun lalu bulan Oktober itu ditangkap di Malaysia. Karena dia lari kan? Lari gara-gara kasus 303 atau judi online. Jadi maksud saya tanpa bermaksud apapun ya silahkan diperiksa gitu loh gitu keabsahan juga pesawatnya gitu loh. Jadi dalam kasus ini Bobby Nasution sudah menyampaikan statement kan? Dia mengatakan bahwa bukan dia jamin dibayar oleh APBN. Ini bukan dari APBD katanya. APBD sorry. APBD, ya. Dan dia apa ya istilahnya bisa pertanggungjawabkan uangnya dari mana kan? Bukan apalah gitu. Tapi dia nggak cerita juga uangnya dari mana. Apakah dia sewa apakah free atau tidak itu nggak jelas gitu. Yang harus dicek lagi, saya memang belum ngecek Mas karena saya karena apa masalahnya pesawat itu terdaftarnya di Cayman Island. Datanya ditutup, di close. Nah, kalau pesawat Gulfstream miliknya Gang Ye tadi, meskipun datanya ditutup, kita masih bisa buka karena itu kan didaftarkan atas nama Bank of Trustee. Tidak di Cayman Island. Ya, semua yang disimpan di Cayman Island kan ditutup. Kita nggak bisa akses gitu. Itu makanya surga bagi pengemplang pajak. Persis. Ya? Jadi makanya kalau itu bisa dibuka akan ketahuan status satu itu apa. Kalau itu private jet seperti Gulfstream melanggar, Bu. Melanggar. Yakin melanggar. Bukan melanggar, artinya pasti nggak ada, bukan sewa berarti. Bukan sewa. Iya. Nah, perlu dicari juga misalnya apakah ada bukti bahwa pesawat itu juga disewa-sewakan. Memang ada Mas, pesawat jenisnya kayak private jet tapi bukan private. Jet tapi yang sering disewa misalnya kayak maskapai penerbangan di Indonesia kan ada juga tuh Gulfstream juga. Miliknya saya sebutan aja milik Lion.
Kan juga punya Gulfstream juga. Tapi dia sah untuk disewakan. Oh, karena memang bahkan Lion itu gede untuk jemaah haji bisa sewa juga. Loh iya. Saya pernah naik ke umroh. Oke. Itu naik pesawat yang sewa gitu. Tapi yang Boeing 747. Boeing begitu. Yang khusus dipakai Lion. Kalau Lion punya pesawatnya kecil. Oke. Atau pesawat dia punya juga Hawk Air. Gitu. Tidak berarti naik pesawat sewaan itu mewah ya, karena itu pesawat sewaan untuk umroh dan yang masuk di situ 100-an orang lebih. Satu lagi Mas, kemarin juga saya sebutkan dia bahwa nyewa pesawat itu juga memang bisa macam-macam. Kalau satu pesawatnya sudah legal, kita nyewa pesawat itu memang bisa. Kan kemarin ada tuh profesor siapa gitu ya di itu. Walau kita bayar afturnya saja kan bisa, nggak bisa semudah itu Mas. Sewa pesawat itu ada tiga kategori. Ini istilah yang resmi di dunia sewa pesawat. Kita mau nyewa pesawatnya itu nyewa basah. Nyewa basah itu artinya pokoknya kita serahkan duit, semuanya urusannya si providernya ya atau perusahaannya ya. Mulai dari pesawatnya, krunya, afturnya, kemudian nanti pajak-pajaknya kita pokoknya tutup mata gitu. Nah, cuman kan ada juga orang yang pengennya adalah saya pengen bawa kru sendiri. Boleh loh Mas. Pilot sendiri, stewardess sendiri itu boleh. Tapi pesawatnya dan kemudian afturnya, maintenance-nya semua bayar. Itu namanya sewa lembab. Tapi ada juga namanya sewa kering. Sewa kering itu benar-benar hanya sewa pesawat. Doang. Afturnya bayar sendiri, kemudian semua izinnya ngurus sendiri gitu. Kalau itu biasanya memang perusahaan yang memang sudah berpengalaman untuk dia menyewa pesawat. Jelas gak mungkin kelas Bobby, kelas Kaisang nyewa itu gak mungkin dia yang basah. Yang dia krunya dari sana. Cuman kan kadang-kadang orang gak suka Mas. Kalau ada penyewaan basah gitu. Kan berarti kan orang yang ikut itu kan orang asing. Bukan bagian dari mereka. Makanya mereka kadang-kadang sewa yang lembab. Yang itu. Atau sewa yang supaya tidak ada orang lain yang ada di dalam itu. Ya kan orang kan kadang-kadang Mas, ini maaf ini. Pembicaraan di sewa menyewa itu kan kadang-kadang mau melakukan sesuatu yang tidak ingin diketahui orang dalam pesawat itu. Gitu. Iya. Kan gak ingin ada orang lain. Apalagi suami istri kan. Iya kan. Pembicaraannya gak boleh didengar. Karena kalau pembicara itu mudah sekali didengar kalau pesawatnya kan kecil kan. Gitu. Iya, itulah dunia intelijen. Tapi memang kalau dalam kasus Bobby Nasution, firm dia pejabat publik ya kan. Itu harus bisa Iya, dan yang kedua tentu saja tadi 3 alternatif tadi. Dia punya pesawat pribadi sendiri. Rasanya, kan baru sebulan Mas jabat wali kota, kok bisa beli pesawat? Oh itu baru sebulan? Bukan maksudnya setahun, baru setahun. Baru setahun waktu itu. Baru setahun. Waktu. Ya, sorry maaf. Tapi kan bisa aja. Kemudian. Mahal Mas pesawat. Iya. Jadi kita ini kadang-kadang nggak tega ngomong sebenarnya kan, gitu. Lalu kalau sewa dari mana sumber uangnya, ya kan? Legal atau tidak? Iya, legal atau tidak untuk disewa. Kalau tidak dua itu ya berarti gratifikasi. Suruh numpang kan? Kan jawaban yang terakhir kan katanya dikasih tumpangan. Iya. Kok kayak kemungkinan? Loh, Anda bicara kemungkinan? Ya elah, kita bicara 3 kemungkinan. Kalau 2 tidak mungkin berarti 1 ini. Kok Anda bicara kemungkinan? Aduh, ampun dah. Tapi kata Karni Ilyas ini agak berat dia. Susah katanya. Bang Karni curhat sekarang susah cari narasumber yang bersedia membela Jokowi. Oh gitu ya? Iya. Ya bagus lah. Ya itulah kalian ya. Membela giliran bosnya sudah mau kelelep. Tidak ada yang berani muncul ya. Bener. Gitu. Ya. Gitu. Ya itulah Mas yang ramai. Jadi ya supaya jelas dan sekali lagi yang saya sampaikan Mas. Data-data yang saya sampaikan semua itu bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan karena kan kita tidak mungkin memberikan data yang menyesatkan. Oke. Ya, tapi saya kan data yang membuat menyesal orang bisa. Tapi data yang menyesalkan tapi kan bisa. Jangan ditanya saya soal. Bukan data yang mengesalkan. Mengesalkan. Karena fakta Mas. Iya. Dan misalnya kan banyak banget nih kemarin dari acara atau nanti ya setelah ini kan pasti banyak. Mas dapatnya data dari mana? Gitu. Ya saya kan senyum aja gitu loh.
Karena kan data itu kan tidak pernah beredar. Ya, saya tidak akan menanya dapatnya dari mana. Nanti kalau ditanya dapatnya dari mana, ya saya dari Mas Roy. Lalu Mas Roy dapat dari mana? Ya tanya yang bersangkutan. Kok tanya saya? Ada singkatannya Mas. Ya enggak tahu ya toh kok tanya saya. YNTKTS. Oke. YNTKTS. Ya enggak tahu kok tanya saya. Gitu. Ya, sahabat sekalian, enggak terasa ya kita sudah berfufu fafa dan berjepri ini udah lebih dari 1 jam. Mas Roy, mungkin apa ya? Coba saya lihat sedikit ya. Ada komen ini karena banyak sekali komennya. Apa lagi ya? Om Roy, coba tolong cek IP addressnya Fufu Fafa. Apakah bisa diketahui emailnya atau lokasinya? Meskipun saya sudah yakin bahwa Fufu Fafa adalah Gibran, ya. Kemudian apalagi ya yang siapapun yang punya akun Fufu Fafa pasti dibilang gangguan jiwa ya. Lucu gak sih anak boneka Pinocchio mainin boneka bapaknya? Oke. Fufu Fafa dia bilang Yemen gitu ya. Ini ada lagi ya. Fufu Fafa ganti akun jadi beda. Ini main-main jadi susu sasa katanya ya. Kemudian ya sudahlah, ini karena ini komentarnya seksis juga, jadi kita lucu-lucuan aja semuanya ya. Oke. Tapi Mas kemarin ini kan enggak beredar kemarin pertandingan sepak bola yang ada orang ngomong yang nggak pantas lah. Nggak pantas, iya. Yang depannya B. Depan B belakangnya N. Depannya B belakangnya N. Belakangnya T. Nggak dengar ya? Bukan T. N. Oke, nanti. Ya. Enggak, yang waktu nonton sepak bola kemarin. Oke, ya. Yang, iya. Gini. Ya. Itu asli ya? Saya terus terang memang belum meneliti secara langsung ya. Jadi saya belum bisa katakan sekarang. Tapi artinya nanti pasti ada. Oke. Gitu. Tapi kalau saya janji gini dia saya jadi beneran. Ya kayak Menkominfo. Kita tunggulah nanti kan katanya Menkominfo mau ngumumin Fufu Fafa. Ya karena belum ada orangnya. Kok bisa memastikan kalau itu bukan Gibran? Dia. Kan yang paling penting kan kalau pembela itu kan nolak dulu. Alasan belakangan. Bahkan bisa memastikan itu bukan. Biasanya kan gitu. Saya tahu betul mereka. Lu emangnya lu 24 jam dari kecil sampai gede kan? Iya. Oke, tapi itu soal lain ya. Iya. Saya kira kalau saya mengatakan he is doing his job, ya kan? Jadi ya sudahlah, kita jangan mengganggu orang yang sedang mengerjakan pekerjaannya, ya kan? Otherwise kita dianggap nanti nggak ada kerjaan, ya, ganggu orang. Tapi kan dia maksudnya mengelola atau melindungi atau bahkan memastikan akunnya sendiri saja nggak bisa kok. Oke, apalagi orang lain. Gitu. Tapi orang Indonesia kan bukan bisa begitu kan? Oke, saudara sekalian, Mas Roy, a closing statement. Oke. Di hadapan 2 pemuda yang nonton kita. Ya, baik. Agak digeser sedikit masalah ininya, Mas. Ya, baik. Jadi begini, ya. Apa yang kita bicarakan hari ini, yang pertama soal Fufu Fafa dan yang kedua soal pesawat. Itu memang tidak mungkin bisa diungkap tanpa ada ilmu telematika, telekomunikasi, media, dan informatika. Apa yang saya persembahkan dengan data-data ini di hadapan Mas Refli Harun, itu sekali lagi, sangat bisa saya pertanggungjawabkan. Perkara apakah mau kemudian yang pihak yang seharusnya mengelola atau mengolah data-data ini, yaitu walau alam. Ya gitu, yang penting data-data ini sudah berusaha kita sampaikan, termasuk juga ucapan terima kasih saya untuk para netizen. Ya, yang saya nggak perlu sebut satu persatu karena mereka saling bahu-membahu ya. Ada menginformasikan ini, saya kasih clue ini, mereka nambahkan ini, termasuk lagu tadi yang diputar tadi itu juga karya dari netizen gitu ya. Yang semuanya, dan yang penting apa? Kalau saya tetap harus mengatakan yang benar adalah benar, kalau tidak adalah tidak. Kesimpulannya, Fufu Fafa sulit kemudian untuk versi saya tidak dikatakan itu terhadap orang yang bersangkutan yang sudah kita sebut. Karena jelas betul hubungan. Tapi kalau mau pasti betul, inilah saatnya. Karena baru seminggu ini ada upaya penghilangan paksa atau penghilangan barang bukti terhadap akun Fufu Fafa. Jelas aparat bisa melakukan itu di
forensik langsung dan ketemu. Dan kalau soal pesawat, semua sudah saya paparkan, termasuk juga keterkaitan antara Kaisang, keterkaitan antara Gibran, keterkaitan antara Bobi dengan pesawat yang dipakai. Apakah itu Gulfstream, apakah itu Embraer, lengkap dengan semua data-datanya. Dan moga-moga itu bermanfaat. Makasih, Mas Refli. Iya, sobat era sekalian, nanti di lain video saja saya bicara mengenai kemungkinan Fufu Fafa tersebut. Yang jelas sampai sekarang belum ada yang melapor. Itu. Karena itu kadang-kadang tergantung kalau sono beda perlakuannya dengan sini ya. Kadang-kadang kita begitu. Dilaporkan dulu. Laporkan dulu. Ya itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas.